Dan Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas 21 pengaduan dari berbagai aliansi masyarakat sipil soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Putusan dibacakan Selasa sore dalam 4 berkas terpisah. Berikut kita tampilkan dalam putusannya, Majelis Kehormatan MK menyatakan sebagian pengaduan pelanggaran etik terhadap hakim atau 9 hakim MK yang telah dilaporkan terbukti. Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Hutama atau prinsip kepantasan dan kesopanan. Sanksi teguran lisan secara kolektif pun dijatuhkan MK kepada 9 hakim terlapor. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyatakan semua hakim konstitusi terbukti melanggar kode etik karena membiarkan kebocoran informasi mengenai rapat pemusyawaratan dari hakim. Lalu Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Terlebih posisi Anwar Usman memiliki konflik kepentingan sebagai paman dari Gibran, Wali Kota Solo, yang juga mendampingi Prabowo Subianto sebagai bacawa pres yang dinilai memenuhi syarat memenuhi syarat konflik kepentingan. Majelis Kehormatan memutuskan mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Ia tidak diperkenankan lagi terlibat atau melibatkan diri dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam sidang perkara hasil pemilu dan pilkada yang bisa memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Berikutnya, terhadap putusan ini ada muncul dissenting opinion dari hakim ataupun dari Majelis Kehormatan, yaitu salah satu anggotanya Bintan Saragih yang menyatakan bahwa menurut Bintan, sanksi terhadap pelanggaran berat hanyalah pemberhentian tidak dengan hormat. Bintan bilang tidak ada sanksi lain yang diatur pada peraturan MK tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Lalu usai pembacaan putusan, Ketua MK Jimli Asidiki menjelaskan terkait sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan MK. Pemberhentian tidak hormat, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Untuk itulah kami memutuskan diberhentikan sebagai Ketua MK sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Kita menghadapi proses pemilihan umum yang telah dekat, memerlukan kepastian yang adil untuk tidak menimbulkan problematika yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak dipercaya. Lalu yang menjadi pertanyaan sebagian pihak, apakah putusan MK ini dapat memengaruhi pada proses pencalonan cawapres di pemilu 2024? MK menyatakan tidak bisa melakukan penilaian terhadap putusan MK 9 perkara 90 karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Namun MK berwenang untuk memeriksa lagi pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Apalagi saat ini sudah ada permohonan baru terkait dengan pengujian yang dengan perkara bernomor 141 yang telah terregister di MK. Permohonan itu dengan saat ini telah diajukan oleh BEM Unusia.